Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali mengikuti program Wanita Surgawi di channel Truth ID ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, biar hati kami melimpah dengan sukacita mendengar firman-Mu. Taruh perkataan-Mu Bapa di mulut anak-Mu ini, agar hanya kebenaran yang kami dengar dari Bapa. Berbicaralah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Saudaraku sekalian, firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita mengucap syukur dalam segala hal. Efesus 5 ayat 20 mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, memang mudah kita berkata, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya mengucap syukur itu tidak mudah. Karena sering kita menghadapi kenyataan-kenyataan hidup di mana kita sulit untuk mengucap syukur. Kita merasa malang, kita merasa bernasib buruk, ya begitu saudara. Khususnya bagi yang belum dewasa rohani, bahkan disertai persungut-sungutan. Mengapa begini, mengapa begitu? Tidak jarang Tuhan juga dipersalahkan. Karena Tuhan tidak bisa diomeli, ini diomeli pendetanya. Saya nggak ngerti Pak Pendeta, kenapa ya Tuhan begitu? Dia tidak berani ngomeli Tuhan langsung, tetapi mengutarakan itu kepada pendetanya. Ya kadang-kadang saya sebagai pendeta juga bingung bagaimana menanggapi. Seperti ketika saya mendengar orang berkata, saya sudah dari muda loh Pak ke gereja. Bahkan saya ini sudah ikut-ikut juga mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tapi kok ya begini loh Pak. Sebenarnya dia marah kepada Tuhan sudah. Kenapa ya Pak kok begini? Nah, jadi saya disuruh bertanggung jawab. Karena saya wakilnya Tuhan. Ya saya tidak bisa bicara, saya diam saja. Pernah saya saksikan dan ini beberapa kali saudara, seorang ibu yang kehilangan anak. Anaknya meninggal dalam usia masih sangat muda. Saya datang pada saat anak sudah meninggal. Saya datang sebenarnya mau mendoakan, dia sedang sakit, tetapi karena saya harus berkhotbah hari itu dari pagi sampai siang. Setelah usai khotbah siang hari baru saya datang ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit ternyata anak muda itu sudah meninggal. Saudara, biasa ya, kalau yang meninggal itu masih muda, ratapannya lebih kuat ya, lebih meratap ya. Teman-teman di sekitarnya menangis ya saudara. Lalu ibu itu berkata kepada saya ketika bertemu dengan saya datang ke ruangan di mana anaknya terbujur kaku sudah meninggal. Ibu itu berkata, Tuhan jahat. Saya masih ingat. Ibu itu berkata, Tuhan jahat.
Ya silahkan omeli Tuhan, tapi karena Tuhan tidak kelihatan, jadi saya wakil Tuhan lah yang diomeli. Memang beberapa minggu kemudian ia datang ke gereja dan meminta maaf. Ya mestinya minta maafnya ke Tuhan, saudara ya, tapi juga kepada saya, enggak apa-apa. Saudara, ada saat-saat di mana kita tidak bisa bersyukur karena keadaan kita yang susah. Apalagi kalau kita dilanda masalah yang berlarut-larut. Tidak ada jalan keluar dan rasanya masalah itu akan terus menghimpit dan tidak pernah akan bisa lepas dari hidup kita. Apalagi kalau masalah itu menyita pikiran dan perasaan kita. Mengancam kita, saudara. Mengancam hidup ekonomi, mengancam kesehatan, mengancam nama baik kita, merusak nama baik kita. Sulit kita bersyukur dalam kondisi seperti itu. Dilukai, dikhianati orang dekat, dikhianati saudara, dikhianati teman hidup, pasangan hidup sendiri. Sakitnya luar biasa. Dalam kondisi hidup bermasalah ekonomi, berlarut-larut, sulit kita mengucap syukur. Tetapi firman Tuhan tidak kompromi. Tetap berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Ada beberapa hal yang saya bisa sharingkan kepada saudara-saudara, ya. Dan ini hendaknya benar-benar saudara renungkan, saudara terima dan saudara praktekkan, saudara. Yang pertama, ingat siapa kita dulu. Ya. Kalau hari ini saudara memiliki misalnya kondisi ekonomi yang bermasalah, ingat siapa kita dulu. Dulu kita tidak punya apa-apa. Ya, kita bukan siapa-siapa juga, saudara. Dan ini salah satu yang Tuhan ajarkan kepada saya. Ya, dulu saya tidak dikenal orang, tidak memiliki popularitas, ya, malah cenderung direndahkan orang, tidak dipandang. Kalau sekarang kita misalnya tidak dihormati orang, ya wes ora apa-apa, ya ndak apa-apa. Dulu juga saya ndak punya kehormatan. Kalau hari ini bokek, dompet tipis, ya rekening saldonya kecil, ya sudah, dulu juga tidak punya apa-apa. Ini harus kita ingat siapa kita dulu. Ya, siapa kita? Jikalau bukan Tuhan yang menolong, jikalau bukan Tuhan yang membela kita, kita sudah binasa, saudara. Sudah tidak ada seperti sekarang. Jadi kalau kita ada sebagaimana kita ada ini, ya karena kemurahan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan, loh kok kita mau marah kepada Tuhan, saudara? Ya, dulu kita tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, ya. Sekarang kita menjadi seperti hari ini kan syukur-syukur banget. Terima kasih banget, saudara. Ya, ini akan memberi kekuatan kepada kita. Jangan lupa siapa kita ini. Siapa kita? Baru-baru ini saya pergi ke luar kota, saudara. Sudah jarang sekali karena ini merupakan janji yang pernah saya utarakan dan harus saya penuhi. Saya keluar kota untuk menyampaikan satu seminar.
Saya bertemu dengan seorang ibu, ya, ibu yang memiliki toko emas. Dia pecinta suara kebenaran, ya. Ibu ini memang pada mulanya ketika mendengar khotbah yang saya sampaikan, ya, ibu ini berkata, wah, ini benar ini. Dia beritahu suaminya, tapi mungkin suaminya kurang respon awalnya, ya mungkin. Ya. Dia berkata, ibu ini berkata, orang-orang bilang Pak Erastus itu sesat, tapi saya tidak menemukan sesatnya, begitu. Lalu dia berkata kepada suaminya, Pak, cari orang ini, pokoknya cari orang ini. Nah, akhirnya lewat pergumulan menemukan itu, saudara. Dan ibu ini sempat datang juga ke Jakarta dan menemui saya. Ibu ini suami dan anak-anak serta menantunya. Keluarga yang saya merasa mengasihi Tuhan, semua melayani Tuhan. Ya. Dan secara finansial juga bagus. Tadinya belum bergabung dengan sinode kami, sekarang bergabung. Bukan karena saya mempengaruhi, ia sudah bergabung dulu baru bertemu saya. Ibu ini punya toko emas. Toko emasnya itu dirampok. Lalu rampok membawa 3 kilo emas. Kalau 3 kilo beras, itu tidak jadi masalah. 3 kilo emas. Tetapi ibu ini sudah belajar kebenaran. Ya sudah. Tetangganya benar-benar heran melihat dia tidak memiliki reaksi duka cita. Sampai suatu hari di pasar dia bertemu dengan pedagang pasar. Pedagang itu salah satu pedagang, karena ibu ini belanja sendiri, belanja sayur dan lain-lain. Pedagang itu bertanya, apakah ibu yang punya toko emas yang dirampok? Ibu ini menjawab, iya saya. Loh, kok ibu bisa tidak menunjukkan duka cita atau susah? Kok ibu seperti tidak berubah, seperti tidak ada masalah? Nah, ini menjadi pertanyaan bukan satu orang saja, saudara. Apa yang dia katakan, saudara? Emas dia dirampok 3 kilo. Tapi masih ada, masih sisa. Sisanya juga masih banyak. Jauh lebih banyak dari yang dirampok. Dia berkata, dulu tidak punya apa-apa, jangankan 1-2 kilo, mungkin juga gram pun juga cuman beberapa gram saja. Ya sekarang kalau dirampok 3 kilo ya sudah, wong dulu ndak punya apa-apa, saudara. Dia tetap bisa bersyukur. Keren, saudara. Saya mendengar kesaksiannya, waduh saya kagum, saudara. Takjub juga. Jawaban yang dikemukakan ini. Dia juga berkata kepada suaminya, dulu kita tidak punya apa-apa. Ini 3 kilo, kita masih punya sekian banyak. Dulu kita tidak punya apa-apa. Hari berganti hari, suatu hari polisi telepon dia, saudara. Bu, ibu yang kerampokan ini emas 3 kilo. Iya pak, tolong bapak ibu ke kantor polisi, ini emas 3 kilo ditemukan. Ditemukan di pulau lain, ya. Di tempat lain, bukan hanya di kota lain, di pulau lain. Bisa ketangkep. Dan kita apresiasi kepada polisi yang menghubungi ibu ini dan mengembalikan. Ya. Jadi jangan kita memandang semua polisi itu jahat, licik. Ya memang ada polisi, ada pendeta, ada pejabat yang tidak benar, ya rohaniwan nggak benar. Tapi yang benar juga ada, saudara.
Kalau seandainya emas 3 kilo ini tidak dikembalikan, mungkin juga tidak tahu nih si ibu. Dikembalikan, saudara. Akhirnya emas 3 kilo itu balik lagi. Nah, ini pelajaran yang mahal loh. Jarang loh kita dengar kesaksian seperti ini. Saya bertemu langsung dengan korban, si pemilik kesaksian. Di depan anak-anak, di depan keluarga, di depan teman-teman, dia tidak mengarang. Dan orang-orang di kota itu tahu peristiwa itu bukan peristiwa yang tidak didengar orang. Yang menarik itu loh pernyataan, dulu kita juga tidak punya apa-apa. Ya mungkin kalau punya emas beberapa gram lah di antingnya, 3-5 gram atau 10 gram. Lah waktu dia masih susah, dia jual manisan kelapa. Dia tidur di atas koran atau karton, susah. Ya, saya lupa ingat kesaksian yang saya tidak dengar langsung, yang ini istri saya yang dengar. Dulu susah, tapi dia sering mendengar suara Tuhan. Nah, ini luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa, saudara-saudara. Yuk kita dapat pelajaran mahal ya, saudara-saudara. Ya, kita ingat siapa kita dulu ya. Ya, jangan lupa ya. Jangan lupa ya, gitu. Kalau orang Semarang, orang Jawa, orang Solo bilang Boyo Jolali. Ya, jangan lupa siapa kita ini, siapa. Kita itu, saya juga kadang-kadang sekarang sudah mulai kurang dan mohon bisa diubah. Sombong terselubung. Karena sudah terbiasa jadi orang terhormat, bisa dihormati, dihargai. Jadi kita lupa siapa kita dulu. Nah ini saudara menjadi berkat ya. Kita melihat prinsipnya, siapa itu namanya? Ayub. Ayub tuh bisa tahan begitu hebat ya dalam menghadapi tantangan. Dia punya satu pernyataan di Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Loh, ini lebih lagi nih. Bukan saja siapa aku dulu setelah dewasa, tapi aku lahir dalam keadaan telanjang. Jadi kalau ada ibu-ibu yang suaminya kabur, lalu ibu-ibu jadi stres, ya, ibu-ibu jadi mengalami depresi, itu salah, Bu. Pokoknya yang paling jitu ini firman. Dulu aku lahir tanpa kamu, Mas. Aku dulu lahir tanpa kamu, Bang, tanpa kamu kok, tanpa kamu, ya. Aku akan kembali sendiri. Nah, kalau ini membuat kita akan menjadi kokoh atau lebih kokoh gitu, saudara. Ya, menjadi kokoh atau lebih kokoh. Jadi kita jangan lupa ya siapa kita ini sebenarnya. Ada satu kalimat lagu saya bunyinya begini. Sebagaimana ku datang sendiri, ku kan kembali sendiri lagi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah namamu Tuhan. Tiada yang dapat ku genggam. Tidak ada yang dapat kita genggam.
Semuanya pasti kulepaskan. Hanya Engkau Tuhan, kekasih hati, menemani di jalan ini. Jadi saudara-saudaraku, kita diberkati Tuhan hari ini dengan kebenaran ya, bahwa kita tidak membawa apa-apa juga tidak kembali. Dan juga kita kembali tidak membawa apa-apa. Apakah itu suami, apakah anak, atau siapapun. Kalau punya anak, lalu anak tidak nurut, tidak dengar-dengaran, bahkan mendurhaka seakan-akan tidak pernah dilahirkan dari rahim kita, rahim ibu-ibu. Yowis, ya sudah. Yang penting ibu-ibu sudah memenuhi tugas ibu-ibu sebagai ibu-ibu yang baik. Gitu loh ya. Kita jadi merdeka. Ya, merdeka. Kalau ada di antara saudara sedang dibully, sedang dihina, kehormatanmu diinjak-injak, ya sudah. Karena kita datang ke dunia juga tanpa kehormatan, dan dulu pun kita juga tidak terhormat. Ya sudah. Kita percaya bahwa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Tapi kalau meninggikan diri, akan direndahkan, saudara. Jadi, nah apa-apa ya. Sudah, wis, nah apa-apa. Itu yang pertama. Supaya kita bisa mengucap syukur. Kalau Tuhan memberikan kita keadaan seperti hari ini, semua berkat Tuhan. Jikalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan. Jadi jangan tidak tahu diri ya. Sudah punya sekian masih bersungut-sungut. Lah dulu kamu tidak punya apa-apa kok. Ya, Anda sekarang misalnya punya 100, hilang 40, lalu saudara marah-marah. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Loh dulu kamu gak punya apa-apa kok. Bahkan mungkin minus. Nah seperti kesaksian ibu yang emasnya dirampok 3 kilo itu. Lah dulu juga gak punya apa-apa. Ya udah, hebat ya saudara. Yang kedua, mungkin saudara terlahir sebagai orang mampu misalnya, atau sebagai orang terhormat. Sekarang keadaan saudara tidak seperti waktu itu. Oke. Apakah saudara bersungut-sungut? Marah? Ya tentu jangan. Tidak. Jangan membandingkan dirimu dengan keadaanmu pada waktu engkau nyaman, engkau ada kelebihan, engkau kaya. Tapi coba bandingkan dirimu dengan orang lain. Dan kemungkinan keadaanmu nanti lebih buruk kalau Tuhan tidak menolong kamu. Ya, mungkin Anda dulu punya 100, sekarang Anda tinggal punya 50 atau punya tinggal 40. Wah dulu 100 sekarang 40. Coba lihat orang lain yang punya 10, 5, 2 bahkan minus. Sekarang Anda punya 40. Tahu nggak kalau Tuhan nggak pelihara? Nanti Anda punya minus 100. Jadi jangan kurang ajar terhadap Tuhan. Ini juga Tuhan yang mengajari saya, saudara. Saya tidak pernah membaca buku ada kalimat semacam ini yang 100 jadi 40. Terus nanti bisa jadi minus 100 loh. Nah ini tidak pernah saya baca. Tidak pernah saya dengar. Tapi memang ada orang juga yang berkata, lihat orang lain yang lebih berkeadaan buruk. Iya. Tapi saya tambahkan, engkau bisa berkeadaan lebih buruk ke depan jika Tuhan tidak menolong. Jadi kalau kondisi kita hari ini rasa-rasanya terpuruk, rasa-rasanya kita ini malang, kita ini menderita, ya. Coba bandingkan dirimu dengan orang lain. Keadaanmu pasti lebih baik. Ya. Aduh Pak, rumah saya kecil Pak, dulu rumah saya besar Pak. Orang tua saya punya rumah besar, halamannya luas. Ya. Lalu saya menempati rumah besar, keluarga saya Pak menuntut minta warisan, tapi akhirnya semua diambil dan kami hanya dapat bagian kecil, beli rumah kecil begini.
syukur masih punya rumah. Ada orang yang nggak punya rumah. Kalau Anda bersungut-sungut terus, nanti Anda bisa kontrak. Rumah kecil pun nggak punya. Syukur ya, masih rumah kecil. Nah, kalau sampai masuk penjara karena satu dan lain hal, bisa. Bukan saya doakan, saya harapkan. Tapi kemungkinan-kemungkinan seperti itu bisa terjadi. Jadi bersyukurlah. Bukan tanpa alasan kalau firman Tuhan mengatakan, ucapkan syukur. Ya, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Jadi kita sekarang jangan melihat keadaanmu waktu engkau nyaman dulu atau orang yang berkeadaan lebih baik. Apalagi kalau saudara membandingkan diri saudara dengan orang yang dulu lebih kurang, lebih rendah, lebih miskin dari saudara. Wah, bisa sakit saudara. Aduh Pak, rumah kita hanya paling 120 meter. Dia Pak 2000 meter. Padahal dulu itu Pak numpang di rumah saya dia. Lalu Anda jadi marah. Ya hidup kan kadang-kadang memang seperti roda saudara. Kadang-kadang ya. Tapi prinsip itu sebenarnya tidak tepat untuk kekristenan saudara. Ya, kita nggak mengenal roda begitu ya. Roda setan atau roda apa itu nggak kenal. Kalaupun kita seperti terpuruk, kita bukan di bawah sebenarnya. Harus melihat dari perspektif kacamata iman. Dulu rumah besar, sekarang kecil. Terpurukkah seperti roda? Enggak. Justru ketika rumah Anda kecil, Anda menjadi rendah hati, Anda mencari Tuhan, dan lebih dahsyat lagi, saudara merindukan langit baru, bumi baru. Anda itu sudah punya kualitas lebih baik. Bukan seperti roda Anda di bawah. Itu filosofi yang sebenarnya kurang tepat. Ya hidupnya seperti roda. Ya bolehlah kalau dilihat dari kacamata umum ya. Tapi kalau dalam kekristenan, saya diam-diam tidak setuju, cuma saya tidak pernah mengemukakan. Mungkin ini baru pertama kali saya kemukakan. Saya belum pernah mengemukakan hal ini. Hidup ini seperti roda. Dulu juga saya setuju-setuju saja. Tapi setelah Tuhan memberikan saya banyak pengertian, enggak. Mungkin secara ekonomi bisa. Dulu kaya, sekarang jadi miskin, nanti kaya lagi, bisa. Tapi jangan melihat hidup dari sudut pandang yang salah. Kita harus selalu memandang hidup ini dari sudut mata kekekalan, sudut pandang kekekalan, saudara. Nah, kembali kepada masalah utama ya. Jangan membandingkan keadaanmu dengan keadaan dulu yang Anda pandang lebih baik. Waktu itu Anda punya rumah misalnya 2000 meter, penghasilan Anda per bulan bisa sampai 200 juta. Sekarang 20 juta. Waktu itu Anda belum dewasa. Anda waktu itu juga sedang menuju kegelapan abadi. Saudara sedang menuju api kekal. Nah, Tuhan membawa Anda ke situasi seperti hari ini. Saudara menjadi lebih rendah hati, saudara memperkarakan hidup ini dengan Tuhan, saudara mau mendengar firman Tuhan, saudara diarahkan ke langit baru, bumi baru. Anda pikir Anda malang? Tidak, saudaraku. Saya mengerti bahwa apa yang saya sampaikan itu, khotbah-khotbah yang saya sampaikan itu sering lebih mendarat di hati orang-orang yang menderita. Orang yang gagal, orang yang jatuh miskin, orang yang di ujung maut, orang yang terbuang, yang terkhianati, yang tidak dihargai oleh sesamanya. Orang-orang yang dalam tanda kutip patah hati dengan dunia. Nah, saya sendiri juga menjadi seperti hari ini, sering dibuat Tuhan patah hati. Jadi ketika Anda makmur secara ekonomi, terhormat, di mata manusia Anda beruntung. Tahukah saudara, waktu itu Anda menjadi manusia celaka sebenarnya. Anda tidak mengenal kebenaran dan bahaya, saudara.
Anda tidak mengharapkan dunia lain, langit baru, bumi baru. Enggak nyangkut di pikiranmu. Pasti tidak bisa mendengar firman Tuhan yang mengarahkan saudara ke langit baru, bumi baru. Enggak bisa. Jadi dengan kondisi yang terpuruk, kita bisa merenungkan hidup. Dan mestinya sebisa-bisanya kita tidak feel at home di dunia ini. Tidak merasa betah di dunia ini. Mestinya kita bisa mengucapkan kalimat seperti lagu ini. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi apapun, ya, rindu hatiku pulang ke sana. Jadi kalau ada jemaat datang dan berkata, Pak, saya terpuruk sekali, saya tidak serta-merta berkata kasihan. Belum tentu. Saya berkata kasihan kalau dia tidak mengenal kebenaran dan tergiring ke api kekal. Tetapi kalau kondisi terpuruknya itu membuat ia menyadari arti hidup, ia bisa dibimbing kepada kebenaran, ia bisa tertuntun ke langit baru, bumi baru, itu baru bagus. Nah, apa-apa. Jadi sekarang saudara mungkin dikhianati suami, ya. Mungkin sekarang saudara dikhianati anak, ya. Mungkin sekarang saudara lagi terpuruk masalah ekonomi, ya. Saudara, jangan mengingat kemakmuran yang pernah kau miliki masa lalu. Karena waktu itu kondisi ekonomimu baik, kondisi kesehatanmu baik, kondisi sosial dengan lingkungan baik, tetapi kamu sedang terancam ke dalam api kekal. Terancam api kekal. Itu mengerikan. Dengan kondisi seperti hari ini, saudara mencari Tuhan, mau bangun pagi berdoa, mendengarkan Truth ID, ikut puasa, saudara sedang digiring ke dalam kerajaan terang. Dan jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Bersyukurlah dengan keadaan ini engkau terbimbing ke dalam kerajaan surga. Ya, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi yang pertama ingat, yang pertama, siapa kita dulu. Yang kedua, jangan membandingkan dengan keadaan kita yang dulu atau keadaan orang lain. Karena dengan kondisi kita yang seperti ini, kita tergiring menuju terang Tuhan. Yang ketiga, melengkapi. Apa? Melalui semua itu, sesungguhnya Tuhan sedang membela kita. Jadi jangan saudara merasa tidak dibela Tuhan dengan kondisi itu. Jangan merasa saudara tidak dibela Tuhan dengan kondisi seperti itu. Mengapa? Karena justru itulah bentuk pembelaan Tuhan, saudaraku. Orang-orang Kristen abad mula-mula dimasukkan Tuhan kepada aniaya. Penganiayaan itu ternyata merupakan cara Allah untuk menyempurnakan gerejanya atau memurnikan gerejanya atau mendewasakan. Kekristenan masih baru atau baby. Kalau diberi kenyamanan, kekristenan hari ini punah, saudara. Jadi Tuhan membela kekristenan, Tuhan membela kebenaran, Tuhan membela Injil dengan penderitaan itu. Oh saudara, saya menghayati sekali hal ini. Kalau Tuhan membawa kita kepada situasi-situasi yang pahit, yang pedih,
Oh, ternyata Tuhan mau, saudaraku, kita ini diselamatkan. Jadi Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan, itu benar. Yang ketiga ini mengunci jawaban yang kedua tadi. Tuhan memberikan kita keadaan sulit sebagai bentuk pembelaan. Nyanyikan satu lagu ya saudara. Tuhan, Engkau pembelaku sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya, Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Tuhan dengan sabarnya atau dalam sabarnya menuntun kita, saudara, di jalan-jalan yang terjal, ya. Tetapi di situ Tuhan sebenarnya memberikan atau melakukan pembelaannya untuk kita. Hari ini saudara tidak mengerti, tapi suatu hari saudara akan tahu betapa baiknya Tuhan. Nah, bagi orang-orang Kristen yang baru, ketika usahanya maju, ketika naik pangkat, ketika keadaan baik, menyanyi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Tidak salah juga. Tapi biasanya ini orang-orang Kristen yang belum dewasa, belum matang, yang fokusnya masih apa yang dilihat dan dirasakan hari ini. Dalam kacamata manusia umum yang dinikmati oleh fisik. Tetapi kalau orang Kristen yang dewasa, ia berkata betapa baiknya Tuhan itu tidak didasarkan pada berkat-berkat jasmani yang Bapa atau Tuhan berikan. Didasarkan pada karya Roh Kudus dalam hidupnya yang mengubah dia, membuka mata pengertiannya terhadap kerajaan surga atau mengenai kebenaran, dan menuntun dirinya kepada kekekalan. Dia mengerti bahwa aku diselamatkan melalui proses ini. Menyakitkan memang. Ya. Memang. Tetapi dia mengerti bahwa melalui semua itu Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Demikian syair lagu yang tadi saya nyanyikan. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu. Ku ingat kebaikan-Mu selalu. Aduh, saudaraku, indah sekali kok Tuhan itu. Karena tidak ada keadaan yang mencelakai kita. Tidak ada.
Karena Allah pasti mendesain dan mengatur semuanya sempurna. Keadaan yang kita alami, kita jalani, tidak pernah keadaan yang tidak terbaik. Selalu keadaan yang terbaik, yang melaluinya Tuhan mau membawa kita sampai ke kerajaan surga. Jadi bersyukurlah ya. Saya berbicara ini sebenarnya terus terang ya, bukan untuk saudara saja. Untuk diri saya sendiri juga, saudara. Saya juga masalah saya banyak, saudaraku. Sering pikiran saya menjadi kusut. Aduh Tuhan, berat. Jadi beban yang saya pikul itu banyak sekali, saudara. Banyak sekali beban. Beban banyak di pelayanan. Belum serangan-serangan dari berbagai pihak. Letih kita, lelah kita. Tetapi semua itu menyempurnakan kita. Akhirnya kita hanya ingin pulang ke surga, didapati Tuhan tak bercacat, tak bercela. Hanya ingin pulang ke surga, didapati Tuhan berkenan. Kita periksa apa-apa yang masih kurang, dosa-dosa apa yang kita lakukan, salah apa yang masih kita lakukan. Kita mau bersih di hadapan Allah, sebersih-bersihnya, sekudus-kudusnya, sampai kita tidak takut berjanji, bersumpah untuk hidup suci, hidup tak bercacat, tak bercela. Memang berat sekali, tetapi tidak ada pilihan, saudaraku. Indah kan, saudara? Iya, persoalan-persoalan berat, makin mengangkat, saudaraku. Makin berat, makin mengangkat, makin dalam. Itu ibarat membangun gedung makin tinggi. Ya, kalau mau membangun warteg cukup 0,5 meter fondasinya. Tapi kalau mau membangun hotel, wah itu harus masuk ke tanah berpuluh meter baru bisa dibangun ke atasnya puluhan tingkat. Oh saudaraku, makin dalam lagi, wah jadi gedung pencakar langit, saudaraku. Makin dalam lagi pencakar surga, saudara. Kita bisa masuk kerajaan surga, saudaraku. Indah sekali, saudaraku. Inilah pesan Tuhan bagi saudara-saudara. Khususnya bagi ibu-ibu yang sekarang lagi suntuk, ya. Lagi suntuk, ya. Lalu bersungut-sungut, marah-marah, ya. Biasanya cari kambing hitam, ya. Suamilah, anaklah, tetanggalah, mertualah. Bu, jangan begitu. Ibu akan celaka kalau begitu. Ibu diam saja. Lalu ikuti firman ini, bersyukur karena keadaan yang Tuhan izinkan ibu-ibu alami itu keadaan terbaik. Ya, oh itu berkat kekal, saudaraku, berkat abadi. Ya, oleh sebab itu saya menghimbau ibu-ibu jangan terlambat. Bangun pagi jam 4:30, jam 5 pagi berdoa di Truth ID. Jam 5 pagi waktu Indonesia Barat sampai jam 6. Jangan terlambat. Setiap pagi kalau ibu-ibu berdoa bersama kami, ada kekuatan baru, ada penghiburan. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa yang kami terima. Kami mau belajar, Bapa, saya dan semua kami pecinta suara kebenaran mau belajar. Dan mau terus diubahkan oleh Bapa Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di Wanita Surgawi minggu depan. Tuhan memberkati saudara.